Hayo, siapa yang ingin hidup bahagia bebas dari penyakit? Makanya mesti rajin olahraga sebagai langkah awal menerapkan pola hidup sehat. Tak perlu yang sulit-sulit kok, contohnya dengan jogging atau lari. Saya sendiri juga lebih memilih lari karena selain murah meriah, namun sangat besar manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Dengan modal minimalis, saya bisa melatih kekuatan jantung dan membakar lemak dalam tubuh. Sahabat, hidup sehat wajib hukumnya bagi yang ingin terbebas dari resiko penyakit berat. Dan tidak hanya dengan berolahraga, kita juga harus imbangi dengan makanan-makanan sehat. Makanan sehat pun bisa dijadikan peluang usaha yang menjanjikan. Yuk kita kenali lebih dalam selengkapnya hanya di Merajut Asa. Nah, makanan sehat ada banyak macamnya. Salah satunya ya sayuran organik. Sayangnya harga tanaman organik lebih pricey. Yap, memang relatif lebih mahal dibanding sayuran biasa. Sebab biaya perawatan tanaman organik juga lebih ekstra dibanding sayuran biasa. Tapi tenang saja, bisa kok menanam sendiri dengan lahan sempit tanpa perlu takut kotor. Yap, tanam dengan metode hidroponik. Kenalan dulu yuk sama Pak Bambang Jasnanto, seorang petani modern yang sukses mengembangkan usaha agribisnis tanaman hidroponik di Kota Kembang. Tepatnya di BJ Center, Riung Mukti, Bandung, Jawa Barat. Setiap sebulan sekali, pria berusia 56 tahun ini selalu mengadakan temu alumni peserta pelatihan. Kegiatannya sharing mengenai seluk-beluk tanaman yang telah ditanam, mulai dari kendala hingga keberhasilan yang telah dicapai. Gak heran deh kalau hari ini ramai. Hey Mbak Lydia, gimana? Iya Pak, saya pengen belajar di tentang hidroponik. Ayo, ini kebetulan Mbak Lydia nih, kami lagi temu alumni. Oh ya halo Pak. Jadi mereka ikut pelatihan bulan lalu, nah sekarang kita bikin temu alumni. Ini bagian dari proses pendampingan sampai berhasil. Waduh. Iya. Keren Pak, kalau gitu saya mau mulai dari awal nih Pak. Ayo. Mudah kan ya Pak? Aku, yuk. Pada dasarnya, metode hidroponik ini step by step-nya hampir sama dengan cara bercocok tanam seperti cara konvensional. Misalnya, mulai dari pemilihan bibit dan penyemaian. Yang membedakan hanya perlakuannya karena dalam sistem hidroponik, media untuk bertanamnya berbeda. Untuk penyemaian, media yang sering digunakan adalah dengan memakai rock wool. Media yang terbuat dari serat yang berasal dari batuan ini bisa menyimpan air dalam serat-seratnya 14 kali lebih baik dari tanah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa tanaman yang ditanam dalam rock wool tetap terlihat segar dan lembab. Kelebihan lainnya, rock wool memiliki pori-pori dalam seratnya yang dapat menyimpan oksigen dan memberikan aerasi yang baik bagi akar tanaman. Setelah semua benih tertanam, tutup dengan plastik hitam. Oke, ini kita tutup yang rapat ya Pak. Selama 2 hari sesudah tanam. Oke, jadi kenapa ini ditutup agar tidak terkena matahari? Biar berkecambah dengan baik. Nah, setelah itu kita buka. Setelah melihat adanya 4 daun yang tumbuh pada satu tumbuhan, baru kita pindahkan ke media tanam. Iya, Gimana Pak, betul kita sekali. lihat yuk. Iya, oke, yuk. Pertumbuhan dan perkembangan telah dimulai sejak biji terkena air. Setelah terjadi proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji, embrio di dalam biji melakukan perbanyakan sel. Biji akan membesar sehingga kulit biji pecah. Lalu masuk ke tahap perkecambahan, di mana radikula atau akar memanjang keluar menembus kulit biji. Proses ini dipengaruhi oleh oksigen, suhu, dan cahaya. Oksigen dipakai dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Suhu juga harus tepat untuk aktivasi enzim sehingga pertumbuhan berlangsung dengan baik. Nah, ini dia tanaman yang sudah berkecambah, ditandai dengan telah tumbuhnya 4 daun dan sekarang bisa dipindahkan ke tempat yang mendapatkan sinar matahari. Tujuannya agar benih bisa tumbuh dengan cepat dan baik, mulai dari bagian batang sampai daun. Cara perawatannya cukup sederhana, tidak perlu disiram seperti tanaman konvensional.
Kita hanya perlu sering mengecek kondisi dan ketersediaan air nutrisi di bak penampungan. Yuk, sekarang buat air nutrisinya. Kesemua bahan ini diaduk dengan air bersih, lalu tuang pada bak penampungan. Sebaiknya tidak mengisi bak penampungan secara penuh, idealnya isikan setengah atau seperempat bagian saja, agar saat dikuras tidak terlalu banyak yang terbuang. Oh iya, dalam pemeliharaan tanaman pastikan juga bahwa air yang tersedia dalam kondisi bersih. Untuk menjaga kebersihannya, direkomendasikan untuk menggantinya minimal 4 hari sekali. Selain itu, untuk wadah penampungan sebaiknya menggunakan wadah bening atau transparan seperti ini, sehingga lebih mudah mengamati kondisi dan ketersediaan air. Jika semua hal sudah dilakukan, tanaman akan sehat dan panen pun bisa tepat waktu. Pak Bambang tak serta-merta langsung sukses membudidayakan aneka tanaman. Sebelumnya berbagai metode pernah ia coba, namun tak memperoleh hasil maksimal. Metode penanaman hidroponik dipilih pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah ini karena caranya yang mudah tetapi hasilnya memuaskan. Selain itu, cocok tanam cara ini tidak boros bibit serta tingkat keberhasilan panennya mencapai 99%. Pak Bambang pun tak pelit ilmu. Keberhasilan ini ingin ia tularkan kepada warga sekitar. Ia pun memilih untuk membuka pelatihan yang diadakan 2 kali seminggu. Uniknya, tak ada biaya tertentu yang ia patok untuk melakukan pelatihan. Bahkan beberapa kali, ia juga melatih warga kurang mampu tanpa dibayar. Khusus untuk pelatihan rutin, pesertanya datang dari beragam profesi, baik tua maupun muda yang peduli akan kesehatan yang dimulai dari makanan. Memang tujuan kami banyak sekali, termasuk memberikan kontribusi oksigen pada alam. Bayangkan kalau semua orang Indonesia nanam 5 cabai aja, 5 cabai, 5 tomat, apalagi 5 terong, itu setiap hari nyambel sudah nggak perlu pergi ke pasar. Ini nggak usah mulu, tujuan kami sebenarnya itu. Ayo ibu bapak semuanya nanam sehingga setiap hari nyambel nggak usah beli lagi. Mengurangi kos dapur itu sudah luar biasa. Kalau kali 250 juta orang Indonesia, ini berapa triliun kan gitu. Seperti Ibu Aan Siti Aminah, sudah hampir setahun menggeluti bercocok tanam hidroponik. Dimulai ketika ibu 4 anak ini mengetahui bahwa ia divonis menderita kanker payudara, akhirnya ia mengambil langkah untuk mengubah pola hidup dan mengonsumsi makanan sehat, utamanya sayuran. Hal ini pula yang mempertemukan wanita berusia 53 tahun ini dengan Bambang dan mengikuti pelatihannya pada April 2017. Tujuan awalnya hanyalah untuk memenuhi kebutuhannya akan sayuran sehat. Hingga kini, ia menjadi pemasok sayuran segar di tukang jualan sayuran keliling. Hasil bersusah payahnya kini terbayar sudah. Meski materi bukan segalanya, tetapi penghasilannya dari hidroponik cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Yang merasa saya menikmati, sangat saya nikmati dari menanam dengan cara hidroponik ini, itu mulai dari awal, yaitu dari mulai semai, melihat sprout, Masya Allah itu indah sekali gitu. Kemudian dari sprout tumbuh beberapa daun, kemudian berhasil tumbuh besar gitu. Alhamdulillah sangat bangga, terutama yang paling bangga sekali adalah menghasilkan uang. Kehidupan menjadi lebih baik karena suami tercintanya pun mendukungnya dengan bersama-sama membesarkan kebun yang ia bangun di belakang rumahnya. Ditambah lagi, kini kondisi kesehatannya membaik karena menanam dan mengonsumsi makanan hidroponik. Dengan memakan tanaman hidroponik organik ini, tubuh saya serasa lebih fit ya, lebih stabil. Jangan lupa tonton Merajut Asa sampai selesai, karena di akhir acara ada kuis berhadiah super menarik. Lihat caranya di Twitter @news_trans7. Siapin selfie terbaik kamu ya.